Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah dan menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahami? Janganlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia karena tidak masuk dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Bacaan ini cukup menyenangkan bagi diri kita karena semua makanan menjadi halal, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang dari luar itu kalau masuk kita makan itu tidak membuat kita najis, karena paling makanan itu kan berkumpul di lambung, lambung nanti meluncur melalui usus lalu keluar ke jamban. Ini kata Tuhan Yesus ya, kata apa? Injil di situ. Tetapi bagi diri kita bisa melihat bahwa yang menajiskan kita itu justru munculnya bukan dari perut, namun dari pikiran kita, dari niat kita, dan itu kita wujudkan melalui tubuh kita. Kita misalnya itu menipu orang dengan mulut, kita menampar orang dengan tangan, kita menendang orang dengan kaki, kita membenci orang, lalu kita manas-manasi orang juga dengan mulut kita, segala macam. Berarti kita bisa melihat bahwa ini munculnya yang menajiskan diri kita menjadi orang yang terkutuk atau orang yang jahat, orang yang jelek adalah karena berangkat dari dalam diri kita. Oke, ini bacaan Injilnya. Lalu Tuhan berpesan apa sih sebetulnya untuk kita pada hari ini dengan bacaan ini? Ibu, bapak, saudara, saudara, Tuhan. Kita tentu punya ketelitian, yakni bukankah kita juga mempunyai niat yang baik? Kita juga mempunyai niat yang kudus. Kita juga mempunyai niat yang sungguh-sungguh, ini adalah niat yang bijak. Dan kita mewujudkannya. Bukankah kebajikan, kebaikan, keindahan, itu juga muncul dari dalam diri kita? Ibu bapak, saudara-saudara saudara Tuhan. Demikian juga dengan hal yang masuk di dalam tubuh kita. Memang tidak ada yang haram, tidak ada yang haram, tapi semua halal. Namun, kalau kita seandainya makan atau minum sesuatu yang tidak bermakna atau racun dalam diri kita, apakah ini juga membuat kita tetap mempunyai martabat yang baik pula? Ibu bapak, saudara-saudara sedang Tuhan, racun bisa kita pilah-pilah. Obat pun adalah racun kan sebetulnya. Tapi bukan itu yang saya maksud, racun yang mematikan diri kita. Bukankah justru martabat kita semakin direndahkan orang? Nah, kalau demikian, bacaan ini itu mau mengharapkan apa untuk kita? Maka kita harus bisa memilah-milah dan hati-hati dalam kita bertindak, dalam kita memasukkan apa yang harus kita masukkan dalam tubuh kita,
dan apa yang kita keluarkan dari diri kita. Yang bisa melakukan itu adalah karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Maka sebetulnya bacaan ini itu mengajak kepada kita supaya kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus itu, supaya apa yang kita santap, yang kita makan adalah sesuatu yang menyehatkan diri kita. Apa yang kita keluarkan dari diri kita, dari hati dan pikiran kita adalah sesuatu yang bermakna bagi kehidupan bersama pula. Bukankah itu adalah perintah Roh Kudus? Maka bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita supaya kita akrab dengan Roh itu. Dengan seperti itu, apa yang kita lakukan itu pasti tidak akan menajiskan kita, tidak akan mengharamkan kita, namun justru membuat kita semakin menjadi manusia seperti Tuhan Yesus. Maka marilah kita lebih